Pada malam ke-30, sebuah pernyataan mengejutkan dari wilayah panas di Timur Tengah mengguncang kawasan. Bukan lagi berupa isyarat samar, Menteri Pertahanan Amerika, Mr. Bevas, menyatakan bahwa pihak-pihak yang terlibat akan membayar mahal, menyiratkan pernyataan perang terbuka. Tak lama kemudian, sebuah jet tempur F-14 jatuh di Laut Merah, dan kapal induk Amerika harus mengambil tindakan darurat. Semua indikasi mengarah pada keterlibatan kelompok bersenjata yang didukung oleh Iran, yang secara diam-diam menyediakan teknologi, pelatihan, dan dukungan militer guna mengaktifkan jaringan perlawanan di kawasan. Serangan udara terus meningkat dan konfrontasi kini bukan lagi antara Amerika dan kelompok lokal seperti Houthi, melainkan strategi luas yang dikendalikan oleh Teheran. Meskipun Amerika memiliki kekuatan militer unggul, tantangan justru datang dari perang biaya tinggi yang dilawan dengan drone murah dan taktik asimetris. Ketegangan di Laut Merah berdampak langsung pada jalur perdagangan global, menyebabkan biaya logistik melonjak dan ekonomi dunia terguncang. 3 skenario pun muncul: eskalasi konflik, kompromi strategis, atau perjanjian damai regional. Namun, eskalasi menjadi kenyataan. Amerika mulai melancarkan serangan presisi, menghancurkan infrastruktur militer Houthi, dan menandai awal dari fase penghancuran sistematis. Iran yang sebelumnya lantang kini diam dan perlahan menarik diri. Sementara itu, Amerika bersiap mengisolasi jaringan proksi Iran, mengubah peta politik Timur Tengah, dan menunjukkan bahwa kekuatan absolut masih menjadi bahasa yang dipahami dalam geopolitik global. Langkah strategis Amerika tidak berhenti pada serangan militer terbatas. Mereka mulai menerapkan pendekatan menyeluruh untuk melumpuhkan sistem dukungan Iran terhadap kelompok proksi. Operasi intelijen ditingkatkan, jaringan suplai dihentikan, dan sistem komunikasi musuh dihancurkan secara bertahap menggunakan teknologi mutakhir seperti senjata energi terarah dan sistem peperangan elektronik. Keberhasilan menghancurkan markas bawah tanah dan pusat logistik Houthi di Yaman melemahkan moral kelompok tersebut secara drastis. Pemimpin-pemimpin mereka melarikan diri dan beberapa mencari suaka di daerah pegunungan yang tetap dalam pengawasan satelit dan drone Amerika. Iran menyadari kemampuan penetrasi serangan Amerika yang dapat menjangkau jantung infrastrukturnya dan memilih untuk menahan diri. Taktik proksi yang selama ini menjadi andalan mereka pun terpaksa dihentikan, sementara tekanan ekonomi dan politik dari luar semakin membebani. Laut Merah yang sebelumnya menjadi medan perang terbuka kini berangsur menjadi jalur perdagangan kembali, namun tidak tanpa luka. Gemanya masih terasa, dan pesan Amerika jelas: tidak ada ruang bagi kekuatan non-negara untuk mengancam stabilitas global tanpa menghadapi konsekuensi berat. Tatanan baru tengah dibentuk, bukan melalui diplomasi semata, tetapi lewat dominasi di medan perang dan pesan bahwa siapapun yang menentang akan disingkirkan secara sistematis. Dunia kini menyaksikan bahwa bentuk konflik telah berubah. Ini bukan lagi soal siapa yang memiliki lebih banyak pasukan, tetapi siapa yang mampu menggabungkan teknologi, ekonomi, dan ketegasan politik dalam satu strategi global. Dalam lanskap geopolitik baru ini, Amerika Serikat tidak hanya menegaskan kembali posisinya sebagai kekuatan militer dominan, tetapi juga menunjukkan kemampuan untuk membentuk ulang struktur keamanan kawasan
melalui kombinasi kekuatan keras dan kendali informasi. Operasi Zero Force Spring menjadi contoh nyata dari strategi penghancuran sistematis, di mana target bukan sekadar markas fisik, tetapi juga sistem logistik, jaringan suplai, hingga struktur komando lawan yang selama ini beroperasi dalam bayang-bayang. Ketika kelompok Houthi melemah, jaringan proksi Iran lainnya seperti Hizbullah di Lebanon dan milisi-milisi di Irak serta Suriah mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan aktivitas. Ketakutan bahwa mereka akan menjadi target berikutnya membuat mereka cenderung menahan diri, menciptakan ruang baru bagi stabilisasi. Namun demikian, kemenangan ini bukan tanpa tantangan. Amerika kini harus memastikan bahwa kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan kelompok bersenjata tidak diisi oleh entitas baru yang lebih radikal. Stabilitas pasca konflik menjadi isu krusial, menuntut keterlibatan diplomatik dan dukungan pembangunan ulang dari sekutu-sekutu internasional. Krisis di Laut Merah menjadi pelajaran pahit bahwa dunia belum siap menghadapi bentuk perang hibrida modern yang menggabungkan senjata murah, serangan asimetris, dan kekuatan proksi dengan efek geopolitik global. Negara-negara di Eropa dan Asia yang sangat bergantung pada jalur pelayaran ini kini mendesak adanya kerangka kerja keamanan maritim internasional yang lebih kuat. PBB dan organisasi regional pun mulai mendorong terciptanya norma baru untuk menghadapi ancaman non-konvensional. Amerika Serikat dalam hal ini bukan hanya berperan sebagai pemadam kebakaran global, tetapi juga sebagai arsitek tatanan internasional baru yang berbasis pada pencegahan, kesiapsiagaan, dan dominasi teknologi. Dalam era di mana batas antara negara dan non-negara semakin kabur dan perang dapat dilancarkan dari balik layar komputer atau lewat drone seharga beberapa ribu dolar. Kekuatan bukan hanya tentang senjata, tetapi tentang kendali penuh atas lanskap peperangan masa depan. Maka, ketika debu perang perlahan mereda, satu hal menjadi jelas. Dalam dunia yang penuh zona abu-abu, hanya mereka yang mampu berpikir dan bertindak dalam spektrum penuh yang akan bertahan. Namun, meskipun Amerika Serikat berhasil memukul mundur ancaman langsung dan mengembalikan kontrol atas Laut Merah, kemenangan ini bukan akhir dari konflik, melainkan awal dari babak baru yang lebih kompleks. Musuh tidak selalu dikalahkan dengan ledakan, tetapi seringkali beradaptasi dalam senyap, bersembunyi dalam jaringan digital, menyusup melalui media sosial, dan membentuk sel-sel baru dalam wilayah-wilayah rapuh secara politik. Inilah bentuk perang modern, hibrida, tersembunyi, dan berlapis. Oleh karena itu, keberhasilan militer di medan tempur harus diikuti dengan strategi stabilisasi jangka panjang, termasuk pembangunan institusi lokal, penguatan pemerintahan sipil, dan rekonsiliasi antar kelompok masyarakat yang selama ini terpecah oleh konflik proksi. Amerika dan sekutunya kini memikul beban besar untuk membentuk masa depan kawasan, tidak hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai fasilitator stabilitas berkelanjutan. Kesalahan masa lalu ketika kekosongan pasca perang dibiarkan diisi oleh kekuatan ekstremis tidak boleh terulang. Di balik garis pertempuran yang sudah surut, diplomasi baru harus dimulai. Tidak lagi sekadar menyusun perjanjian damai simbolis, tetapi menciptakan realitas baru yang lebih inklusif. Iran, meski saat ini dalam posisi defensif, masih memiliki kartu yang bisa dimainkan. Mereka bisa kembali ke meja perundingan,
memperkuat posisi dalam kesepakatan nuklir, atau memicu eskalasi baru dengan cara yang lebih tidak terduga. Konflik di Laut Merah telah mengungkapkan bahwa kekuatan tradisional dan struktur dunia lama tak lagi cukup. Dunia membutuhkan tatanan baru yang mampu menjawab ancaman non-negara, peperangan non-konvensional, dan krisis geopolitik yang bergerak lebih cepat dari diplomasi konvensional. Pertanyaannya kini bukan hanya apakah Amerika menang dalam peperangan ini, tetapi apakah dunia belajar darinya, bahwa kekuatan tanpa visi hanya akan mengulangi lingkaran kekerasan, sementara visi tanpa kekuatan akan tenggelam dalam kekacauan. Dalam papan catur Timur Tengah yang terus berubah, langkah selanjutnya akan menentukan apakah sejarah mencatat babak ini sebagai kemenangan strategis jangka panjang atau sekadar jeda sebelum gejolak berikutnya. Di tengah ketidakpastian pasca konflik, satu hal semakin jelas: dominasi militer tidak cukup jika tidak disertai dengan rekayasa stabilitas dan pengendalian narasi global. Amerika Serikat, meskipun telah menunjukkan keunggulan tempur, kini dihadapkan pada tantangan yang lebih sulit: memenangkan perdamaian. Di berbagai zona bekas konflik seperti Yaman, Suriah, dan Lebanon, masyarakat sipil masih hidup dalam trauma, infrastruktur hancur, dan tatanan sosial yang rapuh, membuka ruang bagi ekstremisme baru jika tidak segera ditangani. Inilah medan perang baru yang tidak bisa dimenangkan dengan rudal Tomahawk atau drone siluman, tapi dengan pemulihan, pendidikan, dan pemberdayaan lokal. Keberhasilan Amerika juga menciptakan efek domino yang tak bisa dihindari. Negara-negara pesaing seperti Rusia dan Cina mulai membaca pola operasi Amerika dan bisa memanfaatkannya sebagai celah untuk memperluas pengaruh mereka di wilayah-wilayah yang kosong secara geopolitik. Di forum-forum internasional, narasi tentang campur tangan Barat mulai digugat kembali, dan strategi berbasis kekuatan mulai ditantang dengan pendekatan diplomasi ekonomi serta kerjasama regional. Dengan kata lain, keberhasilan militer Amerika di Laut Merah membuka ruang kemenangan sekaligus risiko jangka panjang, terutama jika Amerika gagal membentuk koalisi pasca perang yang inklusif dan berkelanjutan. Kini fase yang paling menentukan dimulai: rekonstruksi keamanan, diplomasi multilayer, dan pembentukan sistem peringatan dini terhadap munculnya kembali kekuatan proksi dalam bentuk baru. Kemenangan terhadap kelompok seperti Houthi bukanlah akhir dari perang proksi, melainkan jeda strategis. Iran, walaupun untuk sementara membisu, masih menyimpan kemampuan, jaringan, dan pengaruh regional yang luas. Jika tidak ada solusi komprehensif dan keadilan regional yang ditegakkan, maka perang ini akan kembali muncul, mungkin di lokasi yang berbeda, dengan aktor dan taktik yang lebih rumit. Maka dari itu, pesan strategis Amerika harus diperluas dari hanya menghukum menjadi membangun. Dunia sedang menyaksikan bukan hanya bagaimana Amerika mengalahkan musuh-musuhnya, tetapi juga bagaimana mereka menciptakan perdamaian yang tahan lama. Dalam dunia baru yang diwarnai oleh konflik tidak simetris dan ancaman hibrida, hanya kekuatan yang mampu memadukan ketegasan dengan visi, militer dengan moralitas, dan kekuatan keras dengan diplomasi lunak yang akan bertahan sebagai pemimpin sejati tatanan global. Dalam konteks itulah Laut Merah kini menjadi lebih dari sekadar jalur perdagangan strategis. Ia berubah menjadi simbol transformasi global dalam cara kita memahami dan merespons konflik. Dunia pasca perang konvensional menuntut pendekatan multispektrum, di mana kekuatan militer tidak bisa berjalan sendiri,
tanpa didukung oleh rekayasa sosial politik, diplomasi aktif, serta rekonstruksi ekonomi yang adil. Amerika Serikat sebagai kekuatan dominan berada di garis depan tuntutan tersebut. Jika Amerika hanya berhenti pada keberhasilan menghancurkan jaringan militer Hoi dan tidak melanjutkan dengan konsolidasi pasca konflik yang menyeluruh, maka sejarah berpotensi mengulangi kegagalan intervensi sebelumnya, seperti di Irak dan Afghanistan. Saat ini fokus dunia tertuju pada bagaimana Amerika mengelola pasca kemenangan ini. Apakah mereka mampu membentuk koalisi internasional untuk membangun kembali kawasan, mendorong reformasi politik internal di negara-negara terdampak, serta menciptakan sistem deteksi dini terhadap kebangkitan milisi proksi yang lain? Ataukah kemenangan ini menjadi puncak pendekatan unilateralisme yang meninggalkan ruang bagi kekacauan lanjutan? Jawabannya akan menjadi penentu arah geopolitik Timur Tengah untuk dekade mendatang. Salam sehat dari kami, Jejak Tekno.